저도 굉장히 기대하고 있고 열심히 하겠습니다. 저도 굉장히 기대하고 있고 열심히 하겠습니다. 하지만 약간의 오류? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Yuliani dengan NIM 202501108011168. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Sebelum memulai ke inti daripada pembahasan, mari kita mengenal dulu latar belakang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa negara Republik Indonesia yang memiliki posisi sentral dalam sistem ketatanan negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan saja sekumpulan nilai-nilai, melainkan filsafat hidup kebangsaan Indonesia yang lahir dari sejarah panjang. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai universal dan khas bangsa Indonesia, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Nah, nilai-nilai tersebut terdiri dari kepribadian, bangsa, dan kebudayaan sendiri, bukan hasil dari ideologi bangsa asing. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, keberagaman agama, ras, dan bahasa. Nah, dari keberagaman suku, bangsa, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, itu semua memicu sebuah konflik di dalam negara. Dan karena itulah Pancasila diperlukan di tengah-tengah negara kita ini untuk mempersatukan kita apabila ada konflik di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, nilai-nilai Pancasila ini mampu menciptakan kerukunan sosial dan keharmonisan di dalam masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga memiliki dimensi moral yang kuat dalam membimbing arah pembangunan nasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Frans Magni Suseno 1997 bahwa Pancasila merupakan panduan etika dalam kehidupan bangsa, terutama dalam merumuskan kebijakan politik dan sosial yang berpihak kepada rakyat. Etika politik Pancasila menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan serta menekan pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, tentu teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih pengertian daripada Pancasila sebagai ideologi bangsa itu? Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan pandangan hidup dan sistem nilai yang menjadi landasan dasar bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai-nilai yang menjadi dasar dari penyelenggara, pemerintah, dan pembangunan nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu politik dan sosial, serta menambah ilmu pengetahuan dan agama. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber inspirasi dari berbagai perkembangan intelektual, kreativitas, inovasi, serta budaya, serta daya saing bangsa Indonesia di era globalisasi. Setelah kita mengetahui pengertiannya, nah kita akan berlanjut ke makna daripada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apa sih makna dari Pancasila sebagai ideologi bangsa ini? Nah, di sini saya menemukan ada dua makna daripada Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Nah, yang pertama, Pancasila menjadi cita-cita negara. Dua, menjadi nilai integritas bangsa dan bernegara. Cita-cita negara dalam ideologi bangsa
Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau era yang dimaksud tersebut adalah mewujudkan kehidupan yang berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta kemakmuran. Sebagai nilai integritas bangsa dan negara, Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia sebagai integritas bangsa dan negara. Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, ras yang berbeda-beda tanpa adanya sarana dalam menyatukan perbedaan itu. Persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Nah, itulah makna dari Pancasila yang menjadi ideologi bangsa dan negara dalam memegang peran yang penting untuk mempersatukan dan menyatukan, yaitu menjadi pemecah konflik atau penyeratan dalam kesejangan bangsa. Nah, di sini ada pun ciri-ciri daripada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki derajat tinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mewujudkan suatu akses keagamaan, pandangan dunia, prinsip hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Ideologi merupakan sebuah cerminan cara berpikir orang atau bermasyarakat. Sekaligus ideologi juga membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi yaitu suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi ialah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pedoman hidup atau filsafat negara mempunyai kandungan suatu pandangan, konsep kebenaran, dan cara berpikir menjadi Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri memiliki fungsi dasar negara sebagai suatu negara yang sesungguhnya ditunjukkan bukan hanya untuk bangsa Indonesia, namun menjadi kehidupan manusia secara menyeluruh. Fungsi Pancasila sebagai ideologi yaitu selain kandungannya menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila bukan secara paksaan. Pancasila adalah suatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan serta pudar dalam menghadapi sebuah masyarakat yang tergantung daya tahan dari ideologi itu sendiri. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa sendiri yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Menyerahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik
dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, itu merupakan poin-poin penting dalam fungsi daripada Pancasila sebagai ideologi negara atau Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik ke depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan, persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal-personal di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila bukanlah intimidasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat, penderitaan rakyat, dan kekayaan luhur bangsa. Kemampuan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan pengambilan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya tersebut diantaranya adalah melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi, dan menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila itu sendiri. Jadi kesimpulan kenapa kita harus mempelajari Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga masyarakat, anak muda maupun mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, Pancasila memiliki kekuatan yuridis yang mengikat, terancam, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai fondasi atau platform yang kokoh untuk mengatur pemerintahan, menjaga persatuan, serta mencerminkan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Itu merupakan kenapa kita harus mempelajari Pancasila sebagai ideologi bangsa, karena Pancasila merupakan fondasi utama yang memegang kekuatan yuridis yang mengikat dan mencerminkan kepribadian bangsa daripada negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan pedomannya bagi penyelenggara pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional. Fungsi lainnya adalah sebagai sumber daripada sumber segala hukum, pedoman
dan kehidupan bermasyarakat, serta alat pemersatu bangsa di negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian saya, dan mohon maaf juga bila ada perkataan yang tidak sesuai atau yang tidak diperkenankan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.